Om setuju poligami gak? Wah, laki-laki nih ya paling jijik ya dipegang ini ya sama laki-laki lainnya. Heeh, Kalau gue ya, kalau gue iya. geli. Heeh. Emang film Jepang ada apaan sih Om? Enggak, itu di film Jepang itu kan karena ada yang ini, Ada yang apa tuh? ada yang ya nanti tonton di yang ini aja. Halo, selamat datang di podcast Ngetes Mic. Ya, Ngetes Mic kali ini agak spesial karena Ngetes Mic kali ini namanya ngebahas tema santai, mengenal individu ceria gitu. Yang pasti akan kita bahas narasumber yang ceria banget nih. Nah, sekarang di samping gue nih sudah ada narasumber. Ini teman gue nih dari komunitas 36. Komunitas kita ya Om Yugo ya. Iya, betul sekali. Ini namanya Om Yugo. Dia adalah mesin komedi di grup kita nih. Dia penghasil tawa, penghasil gelak ngakak yang sangat banyak di grup 36 gitu. Monggo Om Yugo, perkenalan dulu. Namanya, usia, terus tempat tinggal atau yang sekiranya Om Yugo mau share, silakan. Oke, nama saya Yugo, cuman kayaknya tadi si Om ini berlebihan. Tuh, mesin komedi, mesin apa? Mesin air kalau saya Oh, masuk. mesin air, Iya. oke. Saya tinggal di Sawangan dan udah menetap di sana kira-kira udah 25 tahunan di Sawangan. 25 tahun di Sawangan. Artinya Sawangan sama Om Yugo tuh sudah melekat banget ya. Oh ya, Udah sedap. tahu, Sorry Om, deketin Om. udah tahu seluk-beluk ke Sawangan lah. Oh, tahu Seluk-Beluknya Sawangan. Kalau yang tahu daerah Sawangan adalah sebuah daerah di wilayah Depok ya. Di Betul. wilayah Depok yang gudangnya macet ya. Betul sekali. Jadi kalau yang pernah melewati jalur Sawangan, nah pasti tahulah Om Yugo gitu loh. Tinggal lewat aja tanya Om Yugo siapa. Kayaknya ada patungnya juga deh kalau misalnya. Ada prasasti-nya Ada juga. Ya? prasasinya juga. Oke. Om Yugo, Ah, kalau boleh tahu nih, ah, nah, kan nih membahas tema santai, ya. ngebahas tema santai, mengenal individu ceria. Ah. Seceria apa nih Om Yugo nih? Kalau ceria-ceria amat sih enggak sebenarnya. Cuman ya saya bikin saya bikin santai aja sih Om Saya bikin kalau saya santai. sih. Heeh. Jadi di mana kita ngumpul yang penting kita bikin enak aja. Kalau saya sih kayak gitu. Berarti Om Yugo ini termasuk anak tongkrongan ya? Kalau anak tongkrongan sih itu semenjak SMA doang sih SMA. Tapi bukan di SMA-nya sih, jatuhnya di tetangga rumah lah. Itu mah tongkrongan-tongkrongan. Itu sering kalau zaman dulu. Tongkrongan Iya. Tongkrongan Akamsi ya? Akamsi lah Nah. jatuhnya di situ karena kan udah lama di situ. Anak Anak kampung. kampung sini. Oh sini. Sini, lempeng aja sih itu mah. Anak kampung Iya, sini. enggak usah belok-belok dulu. Lurus ya. Yoi. Nggak ada jokesnya gitu. Saya nyari Ntar- lucunya loh ini. Ntar kan pertama kalau Ariel Oh, kalau Ariel. misalnya nyanyi itu nggak langsung tinggi, nada tinggi. Dia Oh, nada rendah iya. dulu. Perbandingannya sama Ariel ya? Yo, Oh, oke. Terus? Kenapa ke situ sih? Ya, Oke. ya. Terus? Terus Jadi Ariel? Bukan, Oh, bukan Ariel. bukan Nah, Ariel, ini oke. waktu SMA. Oh, waktu Waktu SMA. SMA itu ya saya termasuk introvert kalau di tempat apa? Tempat sekolahan. Oh, Jadi sorry nggak nih. terlalu gabung. Sorry Om, banget tuh. sorry Om gue potong. Introvert apa introvert nih? Introvert. Introvert. Oke, bahasa Inggris ya. Introvert. Ya, agak Introvert yang Jadi- artinya apa tuh? Jadi itu waktu SMA tuh saya tuh cupu banget lah jatuhnya Om ya. Ah, masa sih? Iya bener. Waktu SMP mungkin ya karena mungkin ya enak lah temen-temennya enak tuh. Jadi satu tongkrongan tuh enak. Jadi enak berbaurnya. Oh, Nah enak kalau berbaur SMA ya? tuh berbeda. Nah SMA tuh agak gimana ya. Jadi ya mungkin walaupun negeri cuman ada tuh badung-badungnya juga tuh. Anak-anak badung-badungnya lah Iya. jatuhnya ya. Nah saya tuh di sana termasuk yang pendiam banget. Jadi jarang ngobrol sama teman-teman SMA. Seperti itu sih Om. Lah, setahu gue tuh waktu SMP lu anak yang rame juga kan? Iya rame. Kenapa tiba-tiba SMA jadi berubah Nah mode itu gitu? dia. Gue juga bingung sih Om ya. Waktu SMA tuh
kayaknya kurang pede aja jatuhnya. Karena mungkin nggak ada temen yang barengan. Maksudnya dari SMP 2 tuh ada barengannya cuman beda kelas lah. Jadi saya di EW di situ tuh di, Nggak usah grogi, Om, nggak usah terlalu grogi. formal begitu. Nggak usah Jadi grogi. EW tuh di SMA itu anak laki-laki sendiri. Sisanya Dari perempuan. SMP 2, bukan Oh. dari SMP 2. Kalau sisa perempuan enak dong. Kalau lagi sendiri. Takutnya lo salah masuk sekolah Iya perempuan sih. lo masuk, jadi lo nggak pede Enggak karena punya juga burung sih. sendiri kan. Nah, Nanti boti saya jatuhnya Ih. ya kan. Ih, ngeri. terus, Nah, kayak gitu. yuk mari. Nah, kayak gitu tuh ya mungkin kelas 1 sampai kelas 2 lah itu jadi pendiamnya seperti itu dah. Nah, kelas 3 ya coba-coba dah nih gabung lah ya. Karena mungkin di lingkungan kan lumayan terkenal juga. Jadi gabung di ini coba kayak pakai gaya di kampung lah. Heeh. Buat berteman lah, ngambil masa jatuhnya biar deket lah sama saya gitu. Sama gua gitu. Oh. Buh, Sorry Om, lo grogi Om ya? bukan grogi, bingung. Kenapa bingungnya? Bingung nyari kata-kata bener. Nah, ini dia. Ini yang harusnya nggak perlu bingung nih Om. Karena kita kan temanya santai nih. Oke. Kalau temanya santai, pakai logo juga nggak apa-apa. Iya. Ngomong apa aja dikeluarin. Oke. Gitu. Asal lo jangan ngeluarin burung lo di sini. Oke? Menurut sih Ngomong aja. cepat. Kalau misalnya ada kata-kata yang lo susah untuk disampaikan, Hah? pakai kata-kata yang ada di pikiran lo aja. Ya, iya, oke. Oke. Oke, siap. Oke. Nggak perlu nadanya nggak perlu gitu-gitu juga sih. Oh. Itu terlalu santai itu. Biar merdu aja di sini Oke. di kuping pendengar. Oh siap, koping pendengar. Maklum ya usia ya. Iya, Pendengar bro. Atensi. Netizen dong. Oh, netizen. Oke, kalau misalnya kegiatan hari-hari apa Om? Kalau kegiatan hari-hari ya sibuk kerja aja sih, paling nggak ngapa-ngapain juga di rumah juga. Kalau misalnya lagi di rumah paling kerja, karena kerjanya itu dari pagi pulang malam, pagi pulang malam tidur, pagi pulang malam tidur. Kayak Oh, gitu ya pagi keseharian. pulang malam tidur ya. Iya. Makanya jadi orang Makanya rumahan. susah ketemu jodoh ya. Jodoh mungkin iya sih. Ya ya banyak sih sekarang kan macam-macam Tinder, aplikasi-aplikasi cari jodoh Oh, juga gitu sih. Tinder ya? Om. Iya. Oh. Hmm. Tapi Om ini masih straight ya? Maksudnya? Masih suka perempuan kan ya? Masih dong. masih Saya suka. masih suka yang ada jendolan-jendolannya gitu sih Om jatuhnya. Kalau misalnya Om nih berpikir nih, Ah, lebih baik Om nih ketemu dengan, kan Om nih usianya udah mulai cukup matang sekali ya. Bu. Dikit lagi diintai codot sih Oh, lagi jatuhnya. dicodot. Istilahnya lagi disekep nih kan ya. Iya. Artinya kan Om lebih milih yang usianya setara atau usianya lebih, kalau nggak gini deh. Om lebih milih yang pengalaman atau yang masih apa namanya, masih baru pengen tahu, baru newbie. Nah, itu gimana tuh? Kalau gue sih Om ya nggak patokan untuk kayak gitu sih, karena mungkin saya juga pengalaman sedikit-sedikit ngeliat-ngeliatin istri orang maksudnya. Ngeliat-ngeliatin rumah tangga orang, Waduh. komenin rumah tangga orang begitu kalau saya sih. Oh gitu ya. Iya, jadi ya nggak ada patokan sih kalau untuk pengalaman apa enggak, bernubi apa enggak ada pengalaman, enggak ke situ sih patokannya. Soalnya kalau tadi kaitan sama Om tadi pulang, tidur, makan, hidup kan gitu ya. Kalau misalnya mau ketemu jodoh kan nih, kalau emang yang newbie ya berarti kan gaulnya mesti ke tongkrongan yang umurnya di bawah tuh. Iya betul. Kalau cari yang pengalaman kan mesti ke ibu-ibu PKK atau ibu-ibu kosidahan kan gitu ya. Iya. Nah itu kan beda-beda tuh Om. Nah, Om lebih milih yang mana tuh? Kalau gue sih Om sekenanya aja. Oh sekenanya. Iya sekenanya Oh, aja, sekenanya. nggak harus ngumpul juga ke yang newbie gitu. Cuman kalau ngeliat newbie pakai ketat sih temen juga sih Om. Oh gitu ya. Jadi, Jadi ini masalah sedapatnya akhirnya. iya, sekarang udah nggak ada pilihan lain sih Om. Oh, tapi Nggak punya pilihan lah masuknya. tapi kadang ya dari beberapa riset yang gue baca nih, Iya. kalau orang yang usianya sudah terlalu matang, Hmm. ketika dia ingin menikah, Hmm. itu biasanya kalau pria tuh lebih cenderung ngerasa punya banyak kekurangan, atau yang kedua udah ngerasa lebih nyaman sendiri nih gitu. Oh enggak. Kalau Om saya tuh yang nggak mana nyampe, tuh? nggak nyampe punya pikiran yang nggak gue pengen
udah nyaman sendiri enggak. Nah, Jujur aja sih emang agak kesepian karena kan sekarang bos, eh pria ya kesepian. hai netizen cewek-cewek yang di sana. Ini, Dah. ini jadi ajang ajang promosi temen gua nih. Ayo dong, yang mungkin belum nikah Aduh. atau ada kalau misalnya sama ulama dikenalin gitu udah nyoba belum om? Kalau mau ulama dikenalin belum sih kalau ulama langsung dikenalin gitu ya. Cuman Apa kalau sih namanya tuh? ta'aruf. Apa? Ta'aruf ya? Nah, Nah, ta'aruf udah coba 3 kali. coba 3 kali. Iya. Bikin CV. Bikin CV CV-nya ke perempuan ya kan? ke Bukan? HRD. Oh, Perempuan lah bang. Gimana sih bang? oh kayak ke perempuannya. Terus Iya. tanggapannya gimana? Udah sempat Iya. ketemu belum? Ketemu. Cuman tanggapan dari perempuannya nih pihak perempuan sih oke-oke aja mau. Heeh. Cuman dari guanya sih ya gimana ya? Oh, jadi Om Yugo nih termasuk tipe yang pemilih ya? Pemilih sedikit. Pemilih sedikit. Iya, sedikit pemilih. Dari yang ya 3 kandidat itu nggak ada yang masuk kriteria. Ya bukan nggak ada masuk kriteria, ada yang masuk, cuman ada yang bikin apa ya? Yang bikin gua nolak gitu. Jatuhnya mungkin gua nggak lanjut lah jatuhnya gitu. Gue udah nanya di awal tadi. Eh, Lo mau gue tanya nggak masalah pribadi? Lo bilang tanya aja Chan, masih kejeman nyokap gue. Sekarang lo gue tanya, bingung jawabnya. bukan bingung jawabnya begitu ya. Gue bukan milih kata-kata sih, Chen. Cuman jatuhnya gue kan yang kejam ini begini. 3 kali nolak cewek. Pantesan netizen malah ngomong, pantesan lu kagak laku-laku. Gitu lagi sialan. Ya itu kan masalah pikiran dari Netizen lah ya. jangan mikir yang belum tentu mereka pikirin. Betul. Tapi kayaknya sih udah pasti mereka mikir gitu. Iya, kayaknya sebagian besar sih pikirannya kayak gitu. Enggak, kita pikir positif aja. Gue yakin yang nonton channel ini, yang nonton podcast ini, orang-orang yang bisa milih, ini pikiran yang positif, ini pikiran yang negatif, Iya. ini cuman judgement aja, atau ini memang kenyataannya gitu. Iya. Jadi enggak, gue yakin lah mereka adalah penonton yang bisa milih-milih. Amin, penonton cerdas Anda berarti. Iya, tapi itu juga dugaan gue aja sih. Iya. Makasih loh. Kalau misalnya profesi apa om? Profesi ya sampai saat ini sih sales di distributor. Sales di Iya. distributor. Sales itu penjual ya? Iya, selling produk lah. Selling produk. Produk apa tuh om yang Produk food and beverage sih om. food and beverage? Mm-mm. Berarti kalau food and beverage itu termasuk seperti susu gitu ya? Ya, susu, makanan snack, bumbu-bumbu juga ada. Bumbu-bumbu. Seperti itu sih. Itu sebenarnya sudah berkaitan dengan rumah tangga banget om ya? Oke, kita balik lagi, saudara. Artinya sebenarnya untuk pemilihan barang rumah tangga lu udah ngerti banget tuh. Kalau untuk barang rumah tangga sih sebenarnya udah ngerti om. Masak aja juga, saya bisa masak sendiri. Oh tuh Jadi teman-teman nggak usah sekalian. takut. Jadi Om Yugo ini udah paket komplit. Masak bisa. Terus apa namanya? Nggak terlalu banyak nuntut. Nah, Benar. cuman ya memang kadang kalau masalah jodoh tuh masalah cocok-cocokan juga sih. Betul. Kita nggak bisa maksain karena itu pasangan untuk seumur hidup. Mm-mm. Kalau kita paksain juga nanti jadinya rumah tangganya nggak adem. Betul. Walaupun di rumah tangga juga pasti ada naik turun ya, Iya, ada betul. berantem-berantemnya juga, Betul. ada cemburu-cemburuannya juga. Sorry om belum ngalamin ya. Jadi kalau misalnya hal seperti itu tuh memang nggak bisa dipaksain. Iya. Kalau misalnya dipaksain banget nanti malah jadinya kacau karena itu teman seumur hidup ya teman. Ya. Ya go ya. Betul. Jadi tuh sebenarnya satu sih om gue pengennya tuh apa ya, bangun tidur tuh yang gue lihat orang bener yang gue sukain gitu om. Satu pulang kerja yang gue lihat itu pasti kan ketemu tiap hari dong. Wah Sama gitu ya. nah seenggaknya itu orang yang gue bener suka gitu karena itu balik lagi ke diri gue sendiri karena gue tahu kan diri gue kayak gimana gitu loh ya. Heeh. Gue orangnya ya gampang bosen atau gimana itu tuh gue jeleknya gue gitu om. Oh nggak jelek sih itu normal lah. Iya sih, enggak mas, ya, ya, ya maksudnya kalau Sebenarnya nggak semua yang lo anggap jelek itu belum tentu memang jelek karena emang bosenan tuh buat pria normal. oh gitu, Iya karena kita tuh dari kecil memang punya
sering punya mainan kan. Ah. Mainan bosan buang. Iya. Kadang ganti lagi mainan yang lain. Nah, itu ngebentuk dari pribadi seorang laki-laki tuh memang rata-rata bosenan. Ah. Makanya kalau cewek tuh lebih telaten, kalau pria tuh kalau ngelakuin sesuatu yang dalam jangka waktu lama tuh agak susah. Oh gitu. Jadi memang bukan bukan sebuah kekurangan, Om. Oh. Gitu. Jadi aman aja, jangan ngerasa oh gua banyak kekurangannya nih kayak gitu kan, jangan dong. Oh, iya sih. Nah. Satu-satu di diri gue tuh kayak gitu sih, oh. Makanya yang itu PD yang harus bikin- naik dong. Kalau PD kalau PD gue nih naik pas gue kerja sales, Om. Hmm. Pas gue kerja sales itu kan ketemu banyak orang tuh. Hmm. Jadi PD itu apa? Punggung dada. PD itu Paha dada. bukan. Lalu gue jadi mikir kan tuh buat belokinnya. Lu mah ngasih beban aja. Kan tugas gue mancing. Iya sih, benar. Mesin komedi kan harus dipancing, panasin dong, ya kan? Kan bukan yang profesional juga sih. Oh, iya, Memang iya. komedi tongkrongan aja. Komedi tongkrongan, oke. Iya. Sayang kita nggak nongkrong. Apa musik gue nongkrong di sini nih? Oh Jangan. gitu enggak ya? Enggak. Oke. Gimana? Tadi sampai gimana? mana tuh gue yang belum nerangin gue. Jadi, ya masalah semenjak- PD. itu kayaknya semenjak sales nih gue mulai PD lagi, Om. Maksudnya Ah, PD gue itu terakhir tuh waktu gue SMP. SMP tuh gue PD-nya nauzubillah lah ya jatuhnya. karena lu pemain bola ya waktu itu Ya, ya? dulu pemain bola dan famous lah jatuhnya ya. Oke. Famous ya, famous. Oke, Famous. famous. Terus Oke. Nah, SMA? itu saya mana tuh ngedrop, kuliah juga sempet ngedrop. Ah, Nah, itu cuman punya 3 teman kalau nggak salah itu kuliah itu. Teman dekat lah ya. Nah, itu jadi nggak terlalu berbaur lah. Walaupun itu kuliah itu boleh di-searching lah, LP3N Depok tuh depan Bibiata itu cuman satu ruko. Nah, itu harusnya kan kenal akrab lah ya sama selingkungan satu ruko itu lah ya. iya. Sama tetangga ruko juga harus kenal ya. Harusnya kenal lah, untuk sampingnya tukang cat kalau nggak salah. Tukang cat. Harganya berapa juga harusnya tahu. Iya, ya. harusnya tahu. Ya itu dia, makanya itu saking introvertnya saya. Nah, pas di kerjaan awalnya admin tuh, Om, waktu di distributor jadi admin. Kok gini-gini amat kerja admin. Nah, mulai ada tawaran jadi sales tuh. Lu mau nggak pindah jadi sales? Kalau gue jadi sales, ntar gimana ke depannya? Ntar ada gini-gini dikasih benefit-benefitnya nih jadi sales. Dan ntar lu, soalnya gue masuk di perusahaan itu pakai jalur sisi gelap lah ya. Orang dalam. Sisi gelap. Orang dalam. Oh, Jadi inside orang man, dalam. inside Yo, man. inside man. Ah, Jadi emang di situ tuh langsung masuk tuh ditawarin jadi admin. Walaupun usia agak melebihi ya seorang admin. mm. Waktu itu masuk jadi admin. Nah, di admin itu kok gue rasa kerjaan gue gini-gini amat, bosan lah ketemu admin yang ruangannya di situ cuman beberapa orang, ya 6 orang kalau nggak salah. Ruang lingkupnya cuma segitu doang. Sama sales sekedar hehe doang, sekedar kerja doang lah ya. Sorry. Nih gua rangkai dulu ya. Ah. Jadi setelah lo kuliah, Hmm. itu LP3N tuh di penyaluran ya. Jadi udah langsung ditempatin Mm-mm. ke tempat sebuah lingkungan kerja Mm. di mana lo jadi admin. Ya, Nah, jadi admin tuh lingkungannya monoton lah ya. monoton lah kalau Nggak- admin jatuhnya. Nggak dinamis lah gitu. Nah, itu Tapi bukannya cocok sama lo yang introvert ya? harusnya sih cocok. Cuman kan gue bilang dari awal tuh gue orang bosanan, Om. Oh, orangnya bosenan. Tapi itu sampai 3 tahun sih. Nggak bosan juga ya. Gue di admin sampai 3 tahun. Oh, jadi 3 tahun ya? Iya, Oh. jadi ya betah cuman karena keadaan sih. Itu sih betah sih ya, Iya. bukan bosen ya. Iya, karena keadaan sih, Om. Ah. Cuman kan ada peluang tuh ditawarin. Lu mau gak nih jadi sales? Dikasih bla 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 bla, benefitnya kayak gini. Oke. Kalau misalnya ntar lo di dalam jangka 3 bulan kinerja lo bagus, gua angkat tuh jadi supervisor, begitu ngomongnya nih orang dalam saya nih, orang dalam gue nih. Orang Oke. dalems ya? Iya, Dalems. orang dalam. Oke. Oke. Terus? Oke, besok pindah sales, mau. Oke, pindah tuh jadi sales. Ternyata awal kiku karena mungkin kan introvert, ya sekedar namanya orang jualan gampang. Pikirnya gitu kan nonnya. Ini agak unik nih. Ah. Orang introvert Iya. tapi milih jadi sales Nah. yang bakal ketemu orang, Nah. lobby orang, Nah. nawarin barang, harus Nah, pinter ngomong harusnya. Nah, itu, Om, itu yang gue alamin selama beberapa bulan tuh, Om. Terapi Waktu tuh ya. Awal jadi sales. Iya, bener. Kayaknya gimana gitu ya. Jadi pertama datang tuh ke toko, Hmm. ya cuman sekedar, Pak, ada yang mau saya tawarin nih produk ini. Akhirnya ya udah, enggak Mas, ya udah kabur. Kayak gitu aja, Om. Oh, jadi Jadi gimana ya?
ya emang Nggak ada strategi nah 3 detik pertama, 1 menit nah pertama harus nah dengerin kita ngomong. nah bener Itu belum dipakai. itu belum dipakai karena apa, gua waktu pindah jadi sales dilepas begitu aja om, dar. Jadi sorry, Ah, jadi lu datang ke toko, Pak ada yang mau saya tawarin nih. Oh nggak dulu, ya udah deh gitu. iya Segampang itu ya? segampang. Wah gila itu sebuah Nah, prestasi yang pasti sangat mudah untuk dimarahi atasan itu ya. iya. Nah, itu dia setiap sore pulang kan, udah dulu kenapa ya? Soalnya apa? Yang gua alamin di situ, gua jadi sales, gua dilepas begitu aja om, nggak dikasih brosur, nggak dikasih apa sih namanya, Oh mungkin ini kali katalog, panduan, panduan lah. Awal sales tuh kayak gimana sih? Tuh gua kagak dikasih tahu apa-apa om. Karena cara mungkin cara pendekatan gitu ya ke iya, cara pendekatan customer gimana? Ya begitu aja, dilepas begitu aja. pokoknya nih barang tolong gue jual Iya, ya gitu. lu jualin dah, begitu. Oh agak Atasan gue kejam tuh itu ya. ngomongnya, nah itu gitu. Ya mungkin karena, lu mah orang jalur dalam, lu Oh biarin aja tuh aman-aman aja begitu. sorry sorry. Gini. Kalau di sales itu ternyata nggak ada pelatihan ya. Kalau pelatihan sih, pelatihan khusus ya selama ini sih nggak ada sih om. Maksudnya sebelum jadi sales dilepas ke lapangan, itu ada nggak pelatihan dulu? Oh enggak, Misalnya bagaimana public speaking oh enggak, atau pendekatan ke klien gitu nggak ada? kagak ada sama sekali. Ini bener-bener Kalau di, lepas ke hutan rimba, udah lu cari iya, makan, lu jual barang gua gitu. kayak gitu sih. Iya, kayak gitu yang gue rasain sih. Wah Kalau gila, gua, berat dong ya. nah awalan berat, karena mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu yang penting gue punya jualan gitu aja, apa motivasi dari guanya aja gitu. Target lu berapa waktu itu? Target gue waktu awal-awal sih emang kecil sih om, nggak di push begitu banyak omset karena Oh, mungkin misalnya gue lu jual barang varian A gitu. ah Nah itu kan biasanya kalau sales tuh ada jumlah barang yang kejual gitu. iya Nah betul. itu lumayan atau berapa? Oh Misalnya enggak, varian A gitu, susu misalnya. ah Lu misalnya harus jual berapa? nah itu awalan tuh gue nggak dikasih kayak gitu om, yang penting lu jualan begitu Oh nggak ada karena targetnya? ya karena gue ditaro itu buat apa dah, spreading spreading area, bukan spreading, apa dah namanya, Spreading. buk Spreading itu penyebaran. ah Spreading. jadi buat Apa? Speeding lari. bukan, Apa? gue jadi lupa dah tuh Apa? apa ya, Speeding, muter-muter. jadi memperluas lingkup area. Jadi yang Memperluas. biasanya sales di situ itu cuma 5, nah gue memperbanyak lah. Itu apa namanya dah? Spreading maksudnya Memperluas jangka, banyak ke toko lah, nambah banyak toko lah Oh, gitu. memperluas. Jadi dari 5 toko jadi 10 toko, begitu ada gua di situ jadi 10 toko harusnya Oh, begitu. jadi memperluas area pemasaran. Ah, Jadi betul. kliennya makin banyak, makin Nah, luas areanya yang bisa iya, dijangkau sama betul. produk dan salesnya ya. Yang penting penambahan RO itu, register outlet masuknya kayak gitu. Register outlet. Sorry, Mm-mm. gue ini selalu kagum ya sama orang yang profesinya sales. Hmm, Karena nih gue juga backgroundnya orang usaha. hmm. Jadi sales ngejual barang tuh susah loh. Iya. Karena kita harus ngeyakinin pelanggan supaya gimana dia tuh bisa mau lah dengerin kita Ah, ngomong, ah, mau lihat barang kita aja tuh kadang-kadang belum apa-apa udah oh sorry nggak dulu, oh maaf ya gitu. Dikira ah. sama kayak kita mau apa ya, kita minta-minta atau ngemis gitu loh. Iya betul. Padahal kita mau nawarin sesuatu barang yang mungkin aja dia butuh. Nah itu Mm-mm. kadang-kadang kita udah ada penolakan duluan tuh di awal. Mm-mm. Nah itu kan berat tuh. Nah Iya. orang yang jadi sales tuh kan pasti ngalamin itu ya. Pasti itu om, pasti ngalamin kayak gitu. Hmm. Jadi setelah 3 bulan itu, akhirnya gue belajar nih, kenapa sih gue kok cuman segini penjualan gue. Oh mungkin komunikasi gue ke toko ada kurangnya, banyak kurangnya. Akhirnya gue perbaiki dan kayak gitu tuh. Dan gue melihat apa, cara toko itu gimana sih ngadepin orang, toko ini, toko ini, toko ini. Nah itu gue pelajarin om, ini toko ini kayaknya orangnya agak sengke. Jadi gue kudu pelan-pelan kayak gitu. Banyak om kayak gitu om. Toko-toko tuh. Bahasa lo sengke itu harus dijelasin nih karena Nah, netizen kita kan oh nggak semuanya iya, paham sengke itu apa ya. kalau menurut Google itu orang yang agak 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 kolot begitu, agak kolot lah. Jadi ya susah gitu untuk apa ya,
pendekatan ke dianya tuh agak susah. Jadi Oh, agak mungkin orangnya agak rese, begitulah, agak rese lah. Itu bahasanya mungkin gini, simpelnya. bahasanya mungkin agak skeptis lah. Jadi ada orang baru yang dia mungkin nggak terlalu kenal, terus Sales-sales tiba-tiba baru gitu. dateng nawarin dia udah pasti nolak duluan tuh orang-orang kayak gitu ya. Betul, betul. Dan kadang nggak enaknya jadi sales tuh kayak gini om. Misalnya kita terus datangin ke toko A misalnya. Nah toko A itu kadang punya trauma sama sales-sales yang gue ganti gitu om. Jadi ya Oh, gitu. sering ditolak itu kayak gitu. Mungkin salesnya ganti-ganti mulu atau bagaimana begitu. Oh, Jadi emang agak susah juga sih yang pilih-pilih toko lah kayak gitu. berarti nggak semua klien mesti perjuangin sampai Betul. sampai apa Ah, dapat transaksi ya. betul. Kadang kita ngeliat karakter tokonya juga. Oke. Jadi di situ Om mulai terbentuk tuh kepercayaan Nah, dirinya. betul. Karena udah Ah, ketemu banyak-banyak pribadi toko, jadi udah mengenal lah ya. Ini orang kayak gini, harusnya kayak gimana ngadepinnya, ini orang kayak gini, harusnya ngadepinnya kayak gimana kayak gitu. Jadi ya ngebentuk PD gua balik lagi gitu om, wah, kayak zaman SMP begitu. ternyata dari itu malah jadi terapi buat lo ya. Iya, terapi buat gua om. Jadi Oh, ketemu orang pun dulu tuh kalau misalnya belum kenal-kenal banget, nggak ini gua om, gak bakal ngomong. nggak ngomong sedikit satu dua begitu. Begitu. Asli gue baru tahu gue. Ah, Apa? Ini gue panggil dia Go ya karena memang panggilannya namanya Yugo. ah. Dibalik aja sih emang terlalu gampang sih. Jadinya Goy aja. Gue baru tahu kalau ternyata memang lu sempat ngalamin fase itu Iya. dan itu pasti ada penyebabnya sih. Cuman mungkin itu terlalu pribadi ya. Yang tiba-tiba dari SMP lo orangnya rame banget, Ah, orangnya gaul banget, terus ah, tiba-tiba langsung switch begitu. Biasanya sih ada pemantiknya tuh biasanya. iya. Tapi mungkin pribadi kali itu ya. Enggak juga sih, gue juga bingung om. Kenapa gue bisa kayak gitu tau-taunya. Mungkin. Apa karena lingkungan kali ya? Cuma karena lingkungan aja. Hmm, justru kalau lingkungan kan di rumah tuh kan orang terkenal juga. Oh Di rumah gitu. tuh sering nongkrong gitu om. Tapi tiba-tiba berubah jadi kayak gitu tuh kan. Nah iya itu dia yang gue. Terus lu kalau di tongkrongan di Akamsi lu tuh, Ah, apakah lu juga pendiam juga waktu enggak. masa-masa itu? Malah rame. Begitu Cuman om. pas di sekolah doang. Pas di sekolah doang. Dan itu kebawa sampai kuliah dan kebawa sampai ke dunia kerja. Nah begitu. Wah, Seperti itu. agak unik juga tuh ya. Nih makanya begitu pernah sales ketemu banyak orang kayaknya seru nih gue pikir kayak gitu. Nah gue pengen kayak dulu lagi gitu loh. BD gue tuh emang agak kurang jadi sering banget itu kalau kayak ngelamar kerja itu gagal karena kurang pede aja begitu. Cuman kalau sekarang ini ya alhamdulillah sih udah balik lagi gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Jangan-jangan karena ada masa-masa seperti itu, Hmm. jadi lu ngerasa juga nggak pede untuk deketin perempuan. Kalau deketin perempuan Pada masa itu ya. pada masa itu benar gak pede om. Sama sekali kagak pede. Tapi ada satu dua sih kadang nyangkut. Wis. Tapi itu aku kudu kenal banget Itu begitu layangan om. apa perempuan tuh nyangkut? Ya perempuan atau Oh perempuan atuh ya. perempuan. Nah itu kudu kenal banget itu baru bisa deketin kayak gitu. Kalau misalnya corong baru gitu. Nah itu percakapannya agak canggung om. Makanya itu dia karena gagal kayak gitu. Tapi apa mungkin itu masih ke bawah kali Om. Jadi mungkin lo pede lo secara pribadi masih udah mulai kembali nih. Ah, Tapi pede lo sebagai pada lelaki. masa-masa remaja itu Hah? yang sempat hilang itu Hah? mungkin ke bawah sampai sekarang jadinya lo untuk masalah urusan pasangan atau asmara gitu ya. Hah? Mungkin itu agak masih ketinggalan di belakang tuh. Masih nyangkut-nyangkut Oh, nggak pedenya atau gimana? enggak sih, pede-pede aja sih om. Bener Pede-pede kalau aja untuk ya. sekarang ya, bener kalau ketemu cewek juga pede-pede aja. Hmm. Sering di tempat kerja juga dijodoh-jodohin. Lagi briefing pagi itu kan di lapangan tuh semuanya. Udah tuh bancengan aja kalau misalnya ada cewek, asal cewek baru. Inian baru ngelamar tuh. Udah tuh si Hugo masih orang, udah habis. Sorry ya Orang- teman-teman yang nonton, gue udah cukup kenal sama Om Uga ini, walaupun kita udah lama gak ketemu ya. Iya. Dan dia orangnya memang tahan sama roastingan, sama cengan masalah kehidupan asmaranya. Ternyata gue baru tahu nih di tempat kerja pun dia juga tahan gitu ya. Artinya udah kebal ya. Udah kebal lah kalau untuk kayak gitu. Makanya
nggak kebal paling sama nyokap doang. Makanya sering menghindar kalau nyokap. Soalnya Soalnya nggak bisa ngecengin kan kalau sama Iya. nyokap ya kan. Soalnya kalau orang tua yang ngomong tuh Iya. jadi kelihatannya serius banget Iya ya. serius banget walaupun dia bercanda-bercanda juga tetap aja kan kita di hati kayak gimana gitu. Ah iya benar. Gitu Om. Gue apa? Yugo saya pengen punya cucu nih kayak si ibu itu gitu kan ya. Tuh ibu itu anaknya udah punya cucu gitu kan ya. Ah. Nah, itu agak berat juga ya. Wah, itu paling paling berat. Paling berat. Oke, udah kalau apalagi kalau udah apa? Apa umur sama itu umur nikah udah. Itu doang mentoknya gitu. Tapi gue percaya sih Balik lagi. kalau emang emang kan tiap orang ada jodohnya tuh. Mm-mm, Udah ada takdir jodoh mati kan udah ada takdirnya. benar. Jadi mungkin tinggal nunggu waktunya aja ketemunya kapan tuh. Iya. Nah Tapi masalahnya kalau kalau kita memang sudah ikhtiar udah nyari, ah, nanti pasti jodohnya juga datang tuh kalau kita juga minta iya kan betul gitu. sih. Tapi harus ada usaha juga Om. Kita nemu dompet di jalannya kita harus usaha ngumpet-ngumpetin ya kan. Ya makanya Biar nggak kelihatan orang. makanya kan gue Gitu. bilang ikhtiar. Nah itu dia. Jangan cuma nungguin dong. Nah, iya. Dompet mana yang jatuh nih Nah kan? iya. Dompet jatuh depan mata kita kudu ikhtiar, set ngambil pakai kaki. Ini tuh ikhtiar Om. Iya betul betul. Jadi emang emang kalau udah ikhtiar sih ya tinggal nunggu hasil dari doa aja ya. Iya Gitu. betul. Heeh. Om, Nah. kita ngomongnya tadi kayak terlalu serius ya. Iya. Kita ngomongin masalah, gue sempat baca nih atau gue sempat denger ya. Ini koreksi gue kalau gue salah. Ah. Dunia sales tuh ya, itu ada dunia gelapnya juga gak sih? Wow. Karena gue sempat tajam juga ya ini. sempat pernah denger nih, karena dulu ya sempat sempat di dunia konstruksi Ah. itu untuk jual rumah gitu Oh. atau otomotif lah. Itu ada tuh yang kayak gitu-gitu, walaupun nggak semuanya ya. Nih gue disclaimer dulu nggak semuanya. Hmm. Tapi gue denger-denger tuh desas-desus itu ada yang kayak gitu. Oh. Apa bener gak sih Om? Kalau untuk itu kan mungkin salah kalangan atas lah yang jual-jualannya kayak mobil, rumah. Kalau gua kan paling selingkungan kerja aja kalau untuk masalah gelapnya. Kayak gitu sih Om. Selingkuhan? Selingkungan kerja Oh aja. selingkungan. Iya. Oh, iya ya. Paling masalahnya kayak gitu ya nggak jauh lah Hmm. dari selingkuh. Dari selangkangan dari juga? Selangkangan juga sih itu sih. Alasannya memang memang karena target atau gimana? Alasannya mungkin ya nggak tahu sih rumah tangga masing-masing sih. Mungkin bosan rumah tangga ini terus terlalu sering ngobrol sama rekan kerja yang Oh, ini jadi Ini- nyaman seperti itu sih Om. berarti ini adalah kejadian kasus asmara antar teman kerja ini, Betul. bukan antar ke klien. Customer ke klien. Kalau ke klien sih sejauh ini sih belum nemu sih kayak gitu. Kalau untuk itu mungkin sales-sales yang mobil atau sales sales rumah ya mungkin biar goal biar dapat insentifnya tinggi. Tapi itu kayak gitu ada lah atau ya. enggak? Gue butuh validasi. Gua kagak bisa ngomong kalau untuk yang itu. Karena gue belum pernah ngerasain di lingkungan yang kayak gitu. Om. Takutnya kan ini fitnah ya. Iya. Karena gue tadi disclaimer nih, gue denger desas-desus. Ah, Bener apa enggaknya gue nggak tahu. Oh, iya. Jadi jangan judge dari Ah. perkataan gue valid benar karena gue udah bilang ini desas-desus isu. Nah gue nanya sama yang emang di bidang sales, kali aja ada irisan nih dengan sales-sales yang kaitan dengan rumah atau otomotif yang apa targetnya tinggi tuh ya? iya, itu pasti tarik Apa tinggi. iya tuh ada yang kayak gitu-gitu? Oh, kalau itu gua nggak bisa jawab. Nah, itu bukan ranah gua. Karena sales gua tuh paling ecek-ecek. Kayak gitu. Ecek-ecek apa tuh? Ya maksudnya yang kelas Ngecek-ngecek ya? ngecek itu ngecek. Oh, ngecek. Kelas yang apa ya namanya ya? Yang nggak perlu sampai kayak gitulah, kayak gitu. Oh, nggak perlu sampai harus Iya. menjual Menjual ke harganya apa ke harganya ya. Ke harganya. Oh, jadi itu tapi mungkin gak sih tuh? Ya kalau kok lu nyerumusin gue begini sih? Biar gue yang ngomong. Enggak, gue nanya asli. Gue pengen tahu. Eh, Kalau misalnya kita dapat sebuah kabar, Ah. kita klarifikasi. iya, tapi Kita kan apa namanya istilah bahasa agamanya kan tabayun. Nah, gue nanya sama orang yang emang mungkin ada irisannya. Lo tapi kan lu sales salah nih. orang, Bro. Ya kali Lah kan salah gua nanya. orang. Enggak semua sales tapi kan. Iya Itu kan bener. sales middle sorry. up lah. Sorry, gue kan bilang, gue disclaimer, gue kan hanya mendengar desas-desus. Nah, Artinya nih isu ya. iya.
Nah, gue pengen klarifikasi nih, berita bener nggak sih gitu? Mm-mm. Karena jangan sampai nih orang-orang berpikir bahwa semua sales yang lo bilang middle up tadi kan, Nah, semua sales middle up begitu. ya enggak juga kan karena gua nggak tahu, jadi gua nggak bisa jawab. Ya mungkin kayak gitu kan. Mungkin. Ya kalau Berarti gua mungkin ada. oke, gua mau nyari terjebak. Kalau untuk mungkin ada belum paham karena bukan di bidang saya. Oh, Gitu. Oh, berarti kalau di bidangnya? kalau di bidangnya mungkin saya tahu begitu. Oh, Ada bener nih bisa klarifikasi, bisa tabayun. Oh enggak kayak gitu. Gitu. tapi belum pernah ada irisan dengan sales-sales Belum, middle up itu. belum, belum sampai ada irisan. Ya alhamdulillah sih belum sampai irisan sih. Berarti Ngeri juga kayak gitu. berarti kalau kita belum tahu sebuah berita itu bener apa enggak, Mm-mm. jangan kita pastiin Ah, itu bener gitu ya. iya Artinya nanti betul. malah jadinya fitnah atau nuduh Fitnah ya. bener. Karena kan kasihan juga tuh kasihan juga tuh yang sales-sales yang emang bener jualannya. Iya. Walaupun dia middle up, Ah, ah, middle high, bener. middle yang lain. Iya. Ya kalau emang mereka jualannya bener, Iya sesuai betul. dengan cara prosedur yang bener, ya kenapa kita mesti harus duga dia berbuat sesuatu kan gitu. Betul, betul. Jangan-jangan desas-desus itu juga karena ada Oknum mungkin persaingan kerja juga. iya mungkin oknum tertentu yang kayak gitu cuman Oh, kan nggak semua harus digeneralisir kayak gitu Om. oh, oknum ya? Oh Berarti ada dong. mungkin oke. Out. Oke, berarti itu masih desas-desus ya teman-teman. Sesuai. Jadi kesimpulannya gue nggak bisa klarifikasi karena Hmm, memang Om Yugo ternyata bukan irisannya. bukan Itu di sana. kalau memang ada irisannya mungkin nanti bisa tahu tuh. Tapi ternyata kan Om Yugo nggak ada Bukan, irisannya. nggak ada, nggak sampai kayak gitulah. Jadi Om Yugo tidak menyatakan bahwa sales-sales middle up tuh seperti itu kan ya Om Yugo ya. Betul. Sales-sales middle up nggak gitu kan ya? Enggak gitu. Nggak gitu. Aman lah, aman. Jadi aman, Iya. semua sesuai prosedur. Jadi selama itu belum terbukti ya atau memang itu belum ada kasusnya ya Iya, kita betul. belum berani bilang dong ya. Jangan Betul. tiba-tiba oh itu sales middle up tuh. Nah, kan sales gue mah enggak, gue sales gue Iya. ece-ece. Nah Oh, gitu ya Om ya. enggak gitu. Nah, Enggak. Oke, tadi gua ngomong gitu Bang ya. oke Om. Ada nggak selama jadi sales nih Ah. pengalaman yang unik lah, lucu atau memorable lah yang lo inget ternyata jadi sales nih ada kayak gini-giniannya ya, ada hal-hal kayak gini yang harus gue alamin yang menurut lo lah kok gini ya, kok lucu ya, kok aneh ya, kok unik ya gitu. Apa ya? Biasa-biasa aja sih Om. Untuk Hmm. jadi sales sih. Misalnya klien lah, Ah. klien lo tiba-tiba minta apa gitu, misalnya lo nawarin susu tapi dia minta hadiah mobil gitu kan. Oh, malah hadiahnya sama barangnya ya. Ya kagak sih, Apa tuh kira-kira? aman-aman aja sih, nggak ada sesuatu yang aneh, unik. Apa ya? Paling ngadepin klien, cara ngadepin kliennya aja sih tinggal. Oh, Kayak gitu aja sih. kalau ngadepin klien yang laki-laki gimana, ngadepin klien yang perempuan gimana, itu ada bedanya nggak? Paling awalan nih teknik ini cara guanya aja ya. Kalau misalnya ketemu sama yang ketus itu ya kita sewajar aja ngomong, nggak terlalu akrab banget, nggak ini banget begitu. Seenggaknya sewajarnya. Terus kalau misalnya ada yang ramah atau apa ya kita pendekatannya juga lumayan enak di situ, ngomongnya juga lama begitu. Tapi kan nggak semua klien ramah dong. Iya betul sekali. Ya itu ya 30%-an lah. 30% ya. Menurut gua ya Sisanya 70%. sisanya 70, sisanya 50% yang sedang-sedang aja. Hmm. Nah 30% yang agak jelimet tuh. Gitu Ya sih agak Om. agak susah ditembus ya. Agak susah ditembusnya kayak gitu Oh. sih. Padahal mereka bukan pembalut ya. Gimana mesin komedi nih. Terus yang ke berikutnya deh. Eh kalau preferensi Om tuh atau sudut pandang Om terhadap kehidupan nih gimana nih? Maksudnya kehidupan gimana nih? Luas nih kehidupan nih. Secara kan tiap orang tuh kadang-kadang punya filosofi kehidupan Ah. gitu. Artinya punya prinsip-prinsip dan akhirnya melahirkan sebuah filosofi. Hmm. Kan kalau orang hidup tuh harus punya prinsip. Ah. Ada prinsip yang dia pegang, artinya ada batasan atau ada hal yang emang dia pegang paling kencang tuh. Hmm. Nah, itu akhirnya melahirkan sebuah kalimat filosofi tuh. Nah, itu dari Om tuh kira-kira apa yang bikin Om tuh jadi sekarang ini gitu? Kalau itu sih paling gua apa ya?
prinsip gua jalanin aja begitu om. Maksudnya ya lu kalau belum lu jalanin lu belum tahu gitu om. Oh, jadi apa yang ada di depan lu, Lu lu nggak jalanin perlu takut, aja, nggak perlu takut. jalanin aja Jalanin aja. sampai lo tahu nanti rasanya gimana. Iya betul. Asik. Kalau gue sih kayak gitu. Cuman ad, teman kebentur sama ketakutan sendiri itu juga sih. Cuman ya kalau gue 60% pasti gue jalanin om. Gitu. Misalnya ada di depan ada tantangan kayak gini. Walaupun ada ketakutan sendiri, tetap gue jalanin. Begitu. Yang penting gue jalanin dulu. Yang penting tahu nih gimana. Nah itu akan membuat pengalaman di hidup gua kayak gitu om. Itu Jadi kan menjadikan cara pengalaman gua. ngadepin ketakutan diri sendiri adalah dengan ngejalanin aja. Ngejalanin aja kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak bakalan tahu rasanya kayak gimana. Jadi hidup di ketakutan di diri sendiri aja begitu om. Jadi teman-teman nih, kata-kata dari Om Yugo nih, Waduh. ketakutan itu sebenarnya cuma ada di dalam diri sendiri. Iya betul om. Yang belum tentu itu Belum terjadi. tentu terjadi juga kayak gitu. Oh. Jadi jalanin aja dulu. Iya Siapa tahu ternyata bukan itu yang kita takutin, betul malah yang lain. betul. Mana yang lain? Terus kalau misalnya Om Yugo tuh kalau ngelihat sebuah pertemanan tuh, itu lebih milih temen itu tuh sebagai apa gitu? Oh kalau gue nih ya, kalau untuk pertemanan nih emang agak sedikit pilih-pilih nih om. Hmm. Yang perlu dijadikan teman dekat, yang perlu untuk sekedar teman, Mm-mm. yang perlu untuk sekedar ya udahlah lu kenal gua aja gitu. Kenapa lo bedain gitu? Karena nggak nggak semua tuh harus dipanggil teman atau sohib gitu om. Karena Karena ya itu yang akan membuat lu menghambat lu begitu om. Kalau gua sorry gue gak ngerti nih. ya gimana ya jelasinnya ya. Jadi Ntar dulu ya. nggak semua bisa lo anggap teman Heeh, atau dekat, deket, temen deket teman ya. deket lah ya. Karena itu akan menghambat lo. Tuh gimana maksudnya? Jadi ini pengalaman gua aja nih ya. Ya, Jadi itu gue pernah ada apa ya? ada Ada permainan. ada pilihan. Entah itu kerjaan saya gue lupa ada kerjaan apa cewek lah ya. Nah itu gue minta saran tuh sama temen tuh. Kerjaan lah ini kayaknya kerjaan. Seingat gue. Tuh gue pernah minta saran sama teman gue. Ternyata dia tuh udahlah kagak usah kayak gitu mah gini. Kira ya intinya nggak usah diambil lah tuh tawaran kayak gitu loh ya. tawaran yang kerja. Ini awalnya gue anggap teman deket nih om. Temen lo sendiri ngomong gitu? Iya teman gue sendiri ngomong kayak gitu. Oh ternyata gue ikutin nih sarannya dia nih. Oke gue agak ambil. Karena gue anggap teman dekat lah ya. Gue minta saran ke dia. Terus kayak opsi gitu. lo tadi pilih pekerjaan atau perempuan? Kerjaan lah ini kayaknya. Enggak, Lupa maksudnya tadi dua-duanya kerjaan atau kerjaan sama perempuan? Maksudnya? Tadi lo bilang ada Iya opsi nih kerjaan sama ada pilihan. perempuan. Enggak maksudnya gue punya pilihan di dalam pekerjaan ini gitu loh. Di dalam pekerjaan ini ada pilihan Gue ambil atau enggak. Ambil atau enggak. Tapi kenapa tadi ada perempuannya di situ, ada kata? Gue lupa itu tentang perempuan apa tentang kerjaan tuh gue lupa begitu. Oh gitu. Maksud gua. Oke. Sorry ya gue lurusin ya tadi ya. Oke, gue belibet. Iya maklum baru. Ya kayak gitu. Jadi ternyata di pekerjaan itu ternyata nggak separah yang teman gue saranin itu gitu om. Maksudnya nggak separah apa yang gue takutin. Ternyata teman gue tuh salah ngasih saran. Ternyata kayak gitu om. Jadi dia ngasih saran karena nakut-nakutin lo juga. Iya betul om. Dan lo takut karena Iya, jadi ketakutan yang gue itu diomongin. jadi valid lah, jadi gitu karena kan mungkin teman gue ini sama lah sarannya tuh sama yang gue takutin kayak gitu. jadinya akhirnya nggak lo ambil. Gak gue ambil, ternyata di sana nggak kayak gitu, ternyata mungkin prosesnya juga masuknya juga gampang, cepet, terus naik jabatan juga cepet kayak gitu om. Nah itu dia, Terus akhirnya lo nyesel. itu gue akhirnya gue nyesal kayak gitu om. Hanya karena itu lo Hanya nganggap temen tuh ada level-levelnya. iya, jadi gue Segampang itu. Ih, segampang itu sih, soalnya apa? Yang paling gampang aja deh, utang gitu aja om. Iya susah tuh. Kalau gitu paling gampang aja om. Itu yang buat kita ngelevelin temen nih ternyata bangsat nih temen begitu. Kalau gue ya kalau gitu bangsat nih temen ternyata gitu. Jadi gue sih kebanyakan ini maaf nih ya diberakin temen.
Dikata tanda kutip ya. Iya, enggak usah tanda kutip, sebenarnya emang diberakin sih gua. Nah kayak gitu Om. Nah makanya gua kira oke Lu sekarang. temen apa di ngep toilet kan gitu ya? Iya, Nah, gue temen lu bukan sih ya. Cuman lu jongkokin doang gua. terus. Gitu. Hmm. Jadi sering kalau untuk masalah uang tuh sering gue diberakin uang kerjaan. Niat gue tuh kan nolong temen nyari Hmm. kerjaan, bantu kerjaan. Ternyata, nah ini kasus kasus lagi dong sebenarnya. Jadi gue bantu non. Dia tuh teman gue. Oh iya teman gue ini udah almarhum sih, cuman masih kesel aja gue. Ya kalau Gimana nih Om nih kayak kalau gini udah Om? almarhum agak berat tuh Agak berat ceritanya. ya. Ya udah, gimana ya? Cari yang lain deh. Oke cari yang lain. Nah, Jadi tuh temen gue tolong dari lembah hitam lah. hmm. Lembah hitam dari dunia malam lah. Kira dia ngobrol panjang lebar, ngomong katanya gue mau keluar nih dari kayak gini-ginian nih, udah kagak kuat gue gini-ginian. Dunia malam tuh dunia apa? Iya pokoknya Dunia ronda, dunia pos kamling, dunia malam tuh dunia hiburan Om. dunia Oke, gue hiburan. lempeng banget nih hari ini gila. Gokil. Dunia hiburan. Ya, dunia hiburan malam Apa dah sih tuh. hiburan malam tuh? Hiburan malam layar tancap biasanya Layar sih. tancap ya? Iya, layar tancap. Jadi temen lu tuh mau keluar dari dunia layar tancap. Iya, Waduh. bosennya masang-masang ini. Terus dia pengen keluar dari dunia itu. Iya, dia pengen keluar. Nah, gitu. Pas di tempat gue tuh emang ada lowongan. Tapi lu bener kan nih kerja sekarang kayak gitu. Karena gue tahu kan awalnya mungkin dia tuh apa suka mabok, judi begitu. Enggak, gue udah kagak kayak gitu. Dibilang kayak gitu Om. Tapi nggak ada yang bisa dipercaya dari omongan penjudi dan pemabuk ya. Nah itu dia yang akhirnya gue iniin. Gue, oh iya ternyata bener nih Hmm. kata TikTok. Berarti omongan gue barusan dari Iya, TikTok dong. iya. Terus. Nah kayak gitu. Ternyata kan gue, oke lu kerja tempat gue tapi lu gak usah macam-macam. Lu kalau sampai gue liat lu kayak gitu lagi, gue langsung iniin soalnya kan yang punya manajer di situ kan teman gue tuh. Langsung gue up nih kalau lu ada masalah apa-apa nih. Jadi tempat kerja yang mau lo tawarin ke temen lo ini, Hmm, lo kenal banget sama sama bosnya atasannya. betul. Jadi lo pasti bawa Bawa orang orang tuh gue nggak enak juga. dong ya kalau sampai Nah kenapa-napa ya. betul itu dia Om. Nah, Nah singkat cerita udah masuk nih tempat gua. Oke sebulan 2 bulan aman tuh lancar-lancar aja. Terus 3 bulan berikutnya kok ini orang sering pulang malam. Maksudnya gua udah pulang dia belum pulang gitu. ya mungkin dia mau jaga malam. Iya kali mungkin kurang tahu juga. Ah, Nah akhirnya nggak lama minjem duit mulu begitu Om. oh, Ini kenapa kan dia punya gaji kan gitu. Akhirnya nggak lama kelamaan gue pindah tuh pindah di PC hmm, ke divisi 2, tadi divisi 1. ah, Nah dia gantiin gua itu faktur-faktur gua ada yang bawa tuh faktur penagihan. hmm. Faktur penagihan itu dibawa. Ternyata besokannya dia nggak masuk begitu Om. Ternyata pas ditagih tokonya udah bayar seperti itu Om. Jadi duitnya dibawa lari. Betul. Nah itu kan semenjak saat itu gue udah males masukin orang begitu Om. Padahal Padahal ya manajernya lo kenal banget. iya. Ini orang bawaan lo. Iya, sampai gue mau dibebanin kayak gitu Om. Lo yang harus Lah kan, nanggung. iya, gue harus nanggung lah, kagak bisa kayak gitulah, gue bilang gitu. Tapi lo udah coba cari itu teman lo yang larikan Udah, diri. udah ketemu temen gue tuh, Heeh. udah ketemu di Temennya rumahnya. apa temen gua? Temen gue, Nah, temen gua. temen gue itu gue udah ketemu, Lo sudah ketemu temen lo. temen guanya itu udah ketemu. Gimana ya ngomongnya? Temen guanya itu udah, jadi dia balik ke kampungnya dia Om gitu dah. Jadi Om Yugo nih temen yang bermasalah, ya temennya Om Yugo yang bermasalah Mm-mm. itu sudah ditemuin, Iya, udah ketemu. sudah ketemu orangnya, Iya. terus Bos gua sendiri datangin ke rumah orang tuanya itu. jadi dia ternyata pulang kampung ke rumah orang tuanya, Betul. terus lo infoin ke bosnya ini, Enggak, gua nggak infoin sama sekali. Tapi- Mungkin dilacak, mungkin dari bos gua ini ngelacak di rumahnya dia tuh ternyata nggak pernah kesini nih orangnya, nggak pernah jengukin istri anaknya, gitu udah lama. Ternyata ada info di rumah
di rumah orang tuanya di Sukabumi seperti Jadi itu. dia pulang ke Sukabumi, Mm-mm. pulang ke kampungnya lah ya. Ya, Itu hasil dari pelacakan dari dari kantornya dia. kantor. Terus saya ketemu, diapain tuh orang? Ketemu udah diancam penjara. Hmm. Seperti itu, kalau nggak balikin, ternyata dibalikin, mungkin ada dispensasi kali dari kantor ya. Kira ya udah dilepas begitu aja, begitu. Mungkin nggak banyak kali ya. Lumayan banyak sih, lumayan banyak sih kalau ini mah. Kalau dibebanin ke gue juga keberatan bebannya, kayak gitu sih om. Mudah-mudahan. Kalau misalnya temen yang kayak gitu memang mungkin pasti banyak ya di segala bidang. Iya, segala bidang tuh pasti banyak. Yang ngecewain kita juga ya. Iya, betul Kita udah sekali. nganggap dia temen, ternyata malah kayak gitu. Itu dia. Nah kalau misalnya teman-teman yang baru akhirnya juga jadi, lu punya filter dong akhirnya. Pasti punya filter om. Ini orangnya kayak teman gue yang lalu nggak ya? Nah, Ini yang mau manfaatin gue nggak ya gitu ya? gitu. Oh gitu. Karena gue mau orangnya positive thinking sih om sebenarnya. Heeh. Cuman karena banyaknya kejadian kayak gitu jadi timbulin negatif thinking buat nyari teman sebanyak-banyaknya kayak gitu sih om. Tapi kalau usia-usia kayak udah matang begini kan biasanya tuh teman makin ngerucut tuh. Iya betul. Makin sedikit. Heeh. Walaupun yang kenal kita banyak ya. Heeh. Cuman makin sedikit tuh yang Benar. jadi kita anggap temen tuh. Betul. Nah kalau menurut Om Yugo tuh kenapa sih kayak gitu? Kalau menurut gue tergantung orangnya sih. Kalau gue kalau umur sekarang malah justru pengen nambah teman sih kayak gitu karena Nambah teman jalur atau nambah kenalan? nambah kenalan lah ya. Nah Nambah kalau teman. teman kenapa ngerucut kayak gitu? Ini nggak cuma satu dua loh. Ah, Gue pun juga ngalamin. Lama-lama Ah. teman gue tuh ngerucut. ah, Itu kenapa ya? itu karena kesibukan mungkin om. Kesibukan. Kesibukan di rumah, sama istri, sama anak seperti itu. Kan kalau gua kan free masih oke. Balik lagi. Nah kayak gitu mungkin Karena kalau gua single gitu maksudnya. single ya paling sibukin kerjaan doang kalau gua mah paling gitu. Tapi yang lo jadiin teman kan makin sedikit gak? Teman dalam tanda kutip deket ya? Teman dekat gua iya segitu-gitu aja sih emang dari dulu om. Dari dulu Nggak segitu banyak, aja? Iya. Jadi Masih nggak nambah, nggak kurang. nggak nambah nggak kurang. Iya. Berarti persahabatan masih terjalin dengan baik ya? Alhamdulillah Oh. yang benar-benar teman lah ya. Yang masih gua anggap benar-benar teman gitu. Karena dari pengalaman gue nih, Hmm. ada yang gue anggap teman banget tuh dulunya Mm-mm. bertujuh, Hmm. lama-lama jadi tinggal satunya itu juga sekarang udah mulai hilang. Hmm. Jadi yang sekarang banyaknya kenalan, Iya. bukan teman lagi. Hmm. Ya mungkin karena memang sudah berkeluarga juga kali ya, Iya betul. sudah punya kesibukan masing-masing kali ya. Nah itu sih kualimen paling yang di kampung, di tongkrongan kampung kayak gitu. Oh. Sibuk sama masing-masing keluarganya kayak gitu. Jadi Jadi ya makanya itu yang buat gue juga kagak nongkrong lagi gitu. oh, Kecuali kalau misalnya emang masih sering ngumpul mungkin masih nongkrong kayak gitu. Menurut nongkrongan udah sepi ya udah ngapain nongkrong kayak gitu. Kayak gitu sih. kita kayak kalau ngomongnya agak serius banget ya dari tadi ya. Iya makanya. Kalau misalnya kalau gue tanya pertanyaan yang agak rumit nih, kira-kira Om mau jawab gak? Jawab aja saya Oh, mah. yes, oke. Kalem be. Kalem baik ya. Kalau kata orang sorangan Edah. kalem be. Om setuju poligami gak? Wah. Berat juga nih. Kalau ini mah orang satu aja belum, setanya mah poligami. Ya kan, Gimana ya? itu kan pandangan, Mm-mm. bukan harus statusnya kita begitu. Mm-mm. Belum, bentar. Sampai Ini grogi, gua sampai perlu- grogi. Nyalain korek ini nih, korek. Ya, ada. Nih gue nyalain. Udah. Oke, kayaknya berat banget nih mau jawab nih ya. Sampai Kalau gua, karena poligami itu kan aja mengajaran Rasul ya. Tapi kan emang di dalam Quran ada. Kalau gua tergantung sama suaminya. tergantung suaminya. Iya, suaminya ini bener nggak mau bener nafkahin, mau kuat nafkahin begitu. Tadinya satu, ternyata duit gue masih banyak nih, nyari dua, gitu bisa kali. Apa gue udah cukup adil nih, nyari dua, ya mungkin bisa Bisa. mampu kali poligami. Cuman kalau misalnya yang seret-seret amat ngasih duitnya gue kurang, cet ngapain poligami gitu om. Kalau gua ya, Heeh. karena kan emang poligami itu Yang gue tanya, Om setuju nggak? ya gue setuju karena emang itu kan ajaran Nabi. Ajaran Yang Nabi ada ya? Iya yang di Al-Quran. Nggak boleh kita benci ya? Nggak boleh harusnya nggak boleh dibenci dong kan ada di Al-Quran bro. Oh, berarti nggak suka juga nggak boleh Tapi kan emang bukan nggak suka.
Suwe. Gue yang dibenci ini mah jatuhnya. Enggak dong, ini kan pandangan pribadi. Pandangan pribadi gua. Kita harus Kalau ngehargain gua, dong. hargai, iya Heeh. benar. Kalau gua ya itu setuju aja kalau gua cuman ada tanda kutip ya lu mampu nggak untuk poligami kalau gitu. Kalau lu mampu ya kalau istri lu juga ngizinin istri pertama ya nggak apa-apa. Gue nggak nanya masalah mampu apa enggaknya. Ah, Gue nanya dari pandangan. pendapat lo pribadi nih. Iya. Lo setuju apa enggak? Kan gue dari tadi awal bilang kalau gue setuju aja kata Nah, itu kan ajaran. tegas aja setuju apa enggak? Setuju. Nah, sekarang gue lanjut ke pertanyaan yang kedua nih soalnya. Oke. Kalau ada yang nggak setuju, Ya tergantung sih karena kan kebanyakan gini Om. Orang yang poligami itu dipandang jelek tuh karena ya mungkin banyak kasus yang terlantar istri pertamanya kayak gitu mungkin atau bagaimana lah ya. Mungkin itu banyak orang berpikiran asli, negatif tentang lo poligami susah seperti itu. jawabnya masih ya. Nggak susah. Iya sih lu kayaknya ngejerumusin gua ini mah. Gue nanya opini. Iya. Kalau opini pribadi itu sedargai dong. Iya, Kan kita benar. bebas berbicara. Oke. Selama kita tidak menyinggung siapapun. Iya benar. Karena ini kan opini pribadi. Benar. Orang punya opini bebas dong. Orang punya opini nggak suka juga boleh dong. Oke. Kita juga hargain kan? Pasti. Nah, artinya kalau misalnya lo ngelihat ada orang, lo bilang tadi kan ya, Iya. poligami kan ada di agama, Heeh. tertulis di Al-Quran. Heeh. Untuk umat muslim itu ada. Ada. Terus kenapa ada umat muslim yang nggak suka? Ya mungkin karena ada satu dua orang yang ya kayak oknum lah ya. Akhirnya Beliin membentuk, membentuk mindset orang-orang kita itu jadi kayak gitu, apalagi dikompor-komporin dengan media-media sosial ya kan. Jadi yang menggiring opini nggak baik tentang poligami itu gitu loh. tapi tahu nggak Om, poligami itu sebenarnya jadi solusi loh. Iya betul, tahu Apa? banyak solusinya sih sebenarnya. Apa? Dari Kenapa yang poligami jadi solusi? Dari yang nggak punya keturunan, dari istri pertamanya, ya mungkin solusinya itu. Kalau Istri misalnya ya kedua. istri kedua. Aduh, istri kedua gua nggak dapet keturunan lagi. Istri ketiga. Oh, gua nggak dapat lagi Kan, istri tapi bisa keempat. juga sih ngangkat anak. Iya, mana ya? Anjol. Ayo jawab dong. Ya solusi iya Gini aja deh. Lo nggak usah takut ngejawab. Jawab aja yang ada di pikiran lo. di pikiran gue kayak gitu. Ya kalau misalnya lo bilang, kan gue bilang nih, gue bikin statement. Ah. Sebenarnya poligami itu jadi solusi loh. Ah, Lo bilang iya benar. Terus iya. gue tanya, apa maksud lo dari solusi? Kalau gue paling solusinya itu yang gue Punya keturunan. punya keturunan seperti itu. Kan kebanyakan kayak gitu. Oke, kalau Pengen- kasusnya yang pertama nih, istri pertama lo nggak punya keturunan. Iya. Akhirnya lo memilih untuk poligami di Ya, istri yang kedua. seizin istri pertama ya kan. Jadi izin istri pertama, Iya. mama saya mau poligami nih ke istri yang Ah, kedua ah, ah. supaya saya dapat keturunan. Betul. Kata mamanya, boleh saya izinin gitu kan. Asal kamu adil kan gitu. Iya. Terus dia ke istri yang kedua. Heeh. Belum dapat keturunan juga. Dicek dulu itu mandul kagak sial. Lu tahu diri juga kalau mau poligami, lu mandul kagak. Sialan itu mah. Masalahnya kalau Lu misalnya pengen aja. kalau menurut gue ya, Heeh. poligami itu jadi solusi. Lo tau nggak jumlah perempuan, persentase jumlah perempuan dengan laki-laki Iya, heeh. itu semakin Lama semakin makin lama tuh jumlah persentase jauh. perempuan semakin banyak. Kalau misalnya jumlah perempuan semakin banyak, jumlah laki-laki lebih sedikit, berarti kan nggak bisa satu perempuan satu laki-laki. Betul. Ya solusinya apa? Poligami. Iya, daripada banyak LGBT ya kan? Mending Bukan LGBT poligami. sih. Bukan. Ini lain nih. Lah, kan bisa cewek sama cewek gitu. Karena kan kebanyakan nah maksud gua ke situ, populasi wanita kan lumayan jadi kita lebih mau bahas tinggi. LGBT nih? Enggak, entar dulu jangan. Wah, itu mah ngeri. Ngeri bos soal itu mah. Nggak, kita bahas aja nih. Kalau misalnya, kalau menurut gua nih konteksnya tadi adalah solusinya adalah ketika jumlah perempuan lebih banyak, Heeh. solusi poligami adalah solusi yang paling terbaik karena untuk menghindari zina dan setiap perempuan akhirnya mendapatkan pasangan. Karena jumlah laki-lakinya makin lama makin sedikit. Iya. Kita semua setuju ya statistik itu apa? Heeh. Secara statistik jumlah perempuan presentasinya makin banyak di bumi ini. Nah kalau misalnya kita ngomongin masalah tadi yang Om sebut nih, Om bikin topik tentang LGBT. Kalau LGBT itu sebenarnya itu masalah penyakit atau masalah preferensi seks atau memang kelainan aja? Penyakit sih Om itu mah. Jujur penyakit.
Penyakit. Penyakit kalau menurut guanya ya, ini menurut gua lo ya. Itu mah penyakit udah dari diri sendiri. Ini kita bikin disclaimer dulu ya. Kita Ya. nggak benci sama orang-orang LGBT, cuma kita benci sama perilakunya. Perilakunya, betul. Karena kadang-kadang mereka tuh memaksakan ya. Kadang-kadang Mm-mm. mereka berusaha untuk menyebarkan perilakunya Ya, itu perilakunya betul. yang kita juga nggak setuju ya. Betul sekali. Bener-bener gak setuju sih kalau gua. Kalau Om pernah nggak punya kasus atau pengalaman yang berkaitan atau beririsan dengan kaum tersebut gitu? Wah, sering kalau itu mah. Wah sering ya. Wah ini Sering. menarik nih. Ini udah jaminan menarik nih ceritanya. Kalau kalau pengalaman gua tuh pernah tuh ada. Cuman emang LGBT itu yang gua alamin itu gua pernah punya teman. Jadi dia tuh apa ya? Nggak pengen dibilang LGBT tapi perilaku LGBT gitu Om. Gimana sih kalau lihat? Jadi dia seolah-olah tuh dia bener laki. Heeh. Dan dia nunjuk, nih temen gue nih ya, jadi gue pernah kerja, terus tetangga ruko gue itu kenal gue. Nah ternyata ngobrol-ngobrol deket, kita ngobrol karena kan tiap malam kan bareng-bareng tuh, maksudnya jaga toko. Dulu juga pernah jaga toko. Nah itu kadang Deket, lama-lama deket. Enggak juga, anjir. Kok jadi gue yang kejerumus ini. Bukan ke guanya nih ya, maaf masih suka jendolan kalau gua. Maksudnya jadi kenal lah Iya, gitu. jadi kenal akrab lah tuh, sering Seakrab apa ngobrol. tuh? Nggak akrab intim banget sih, nggak sampai berhubungan intim banget sih, nggak. Maksud gua, maksudnya ngobrol, jadi teman ngobrol, jadi apa-apa kalau misalnya ini gua anggap Curhat. abang lah, gua anggap abang. Lo tau nggak istilah Jawa tuh jalanan soko kulino. Jalanan tresno Amit-amit. soko kulino. Enggak, itu kalau yang Karena ini mah. cinta tumbuh karena terbiasa. Woi, lu jangan maksa gue biar kayak gitu, kagak. Nah, terus Nah, kalau itu udah lumayan jadi lu selama deket sama dia lo pegangin titik Enggak. lu tuh? Enggak. 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 Atau sampai lo kayak pegangin gitu. belakang lo terus? Enggak. Jadi, tak dulu apa? Nih gue ceritain detailnya dulu. Oke, oke. Nih karena gue udah ngobrol, sering ngobrol lah. Maksudnya gue udah anggap abang lah, ngobrol curhat. Abang. Iya. Dia abang. laki apa perempuan nih? Abang, Berarti laki. laki. Tadi soalnya dia ngerasa laki-laki. Ya karena dia udah nunjukin juga foto istrinya, foto Nunjukin anaknya. Nunjukin kelaminnya juga nggak? Enggak, kalau sampai nunjukin kelaminnya itu mah gue potek, tak. Gue juga punya kali. Lo fotek lo kira lengkuas tuh. Iya. Nunjukin kelamin. Ya kayak gitu. Jadi lu udah akrab dengan ternyata kok lama-lama sering main kan. Malam nih. Sampai laki-laki nih ya. Paling jijik ya dipegang ini ya sama laki-laki lainnya. Heeh. Kalau gua ya, kalau gua Iya. geli. Heeh. Kalau gua geli. Satu dipegang gini tet. Oh megang terus dilus-lus? Iya, lus-lus. Gue bilang, apa sih bang? Gue gituin. Ya, namanya gue anggap juga Wah. laki ya kan. Dia Dia curhat tuh akhirnya. Ternyata dulu pernah di malam semacam-macam gitu dijebak begitu. Ternyata di gengbeng. Wah. Dan akhirnya Dan dia akhirnya- menyadari. Ya akhirnya dia Kok enak gitu. kentutnya nggak bunyi karena begitu. Kira dia sadar kok gue kentut nggak bunyi begitu. Terus lu ngasih tahu lu tujuannya apa tuh? Nah itu dia om. Nah itu awalan gue bingung. Nih apaan sih maksudnya? Kok gue dibilang diceritain kayak gini? Gue bilang kayak gitu kan. Ya kok lama kelamaan dia ngomong tuh besokannya, besok malam lagi dia cerita lagi tuh. Sampai kata-kata yang gue inget gini. Dia bilang enak kok kayak gitu. Gue aja belum pernah nyoba. Hah? Itu sampai Wah, gue anjir. sampai sekarang masih gue inget tuh kata-kata kayak gitu. Maksudnya apaan? Gue belum pernah, gue akan nyoba, gue gituin. Nggak lo Lalu tampol tuh? Hah? Nggak lu tampol? Enggak, gue usir doang sampai gue tampol. Badannya gede om. Oh udah gede. Badannya gede, gemuk. Ah, kok om, gue mau tutup, gue bilang gitu. Gue dengan alasan gue mau tutup. Akhirnya besok udahlah gue jauhin kayak gitu-gitu. Tapi dia berusaha. Masih berusaha deket, cuman ya gue jauhin, nggak terlalu deket akhirnya. Belum sampai ditraktirin mulu gue. Oh berarti ada maunya nih ya? Iya ternyata Wah. mau ngincer lobang gue bilang apa dia ngarepin batang gue nggak tahu dah gue. Makanya itu dia pengalaman pribadi sama itu udah Tapi itu satu-satunya pengalaman atau ada pengalaman lain? banyak sih. Oh banyak ya? Nggak, nah itu pengalaman terekstrimnya kayak gitu. Oh ada lagi pengalaman lain? Kalau dulu pernah tuh di kereta, kereta tuh waktu pertama kali kerja itu di Tebet. Heeh.
Nah itu ada aki-aki. Dulu kereta masih zaman boleh masuk tanpa karcis kan, tanpa tiket, tanpa karcis. Emang bisa ya? Dulu banget itu masih bisa naik di atas kok dulu Oh mah. bisa. Oh, dulu Iya, ya. dulu banget ini ya. mah. Itu zaman sebelum Masehi. Kalau nggak salah. Ya kayak gitu dulu banget dah Nah pokoknya. ini Om Yugo nih termasuk dulu tuh waktu SMP tipe-tipe anak yang berani tuh kayak gitu tuh. Jadi gue juga gue juga sempat kaget tuh kalau dia sempat jadi introvert. Ah, Nah ini ternyata ada pengalaman-pengalaman lain yang memang di kereta ya. iya, di kereta kayak film-film Jepang lah om gimana? Waduh, Gak, ini bukan yang itu. gimana sih film Jepang tuh? Kalau film Jepang Gue tuh kayak nontonnya Train to Busan, film itu Naruto Korea ya? gitu. Emang film Jepang ada apaan sih Om? Enggak, itu di film Jepang itu kan karena ada yang ini. Ada yang apa tuh? Ada yang ya nanti tonton di yang ini aja. Jangan. Penonton kita kan Oh random. iya, random. Takutnya anak kecil. Oke, betul sekali. Tapi gue pastikan ini nanti videonya akan gue restrict supaya nggak ditonton anak-anak nih. ya, betul. Jadi kita obrolan kita nih bukan untuk anak-anak. Iya. Jadi kita tidak mau merusak generasi emas 2045 ya. Yoi, generasi Yang katanya emas. Gitu. Emas. Ya kan kita kan juga nggak tahu ya. Ya, Itu kan harapan. Mungkin banyak dari orang Jawa kali, jadi generasi emas. Berarti laki-laki semua dong. Iyo. Oh gitu. Kalau misalnya yang di kereta itu tuh kayak gimana tuh ceritanya? Jadi pas di kereta itu namanya masih pada gelantungan tuh nggak masih bisa gelantungan di pintu tuh. Nah ini gue gelantungan di pintu. Posisinya gue gelantungan di pintu, dapatnya samping gue tuh bapak-bapak. Samping gue bapak-bapak. Ternyata pas kereta jalan, dicengkrem dah tuh. Teng. Apanya tuh? Hah? Apanya yang ceklek? Bola bekel, Oh, bola bola bekel bekel. gue 2 biji dicengkrem gini, teng. Bola Gitu, globo itu bola di globo. pasangan. Iya, mungkin dulu belum ada lato-lato kali dia harusnya mau main lato-lato tuh dia pemain. Oh jadi lato-lato lo tuh diremes? Iya, diremes begini Om Ted. Lah, kaget tuh gue mau teriak malu ya kan zaman dulu masih iya gue laki teriak. Itu SMP, Itu SMA. kerja, zaman kerja. Udah dewasa dong. Udah dewasa. Makanya kok ini apaan nih? Begitu. Oh, Ambil turun. Suka. Habis nggak tahu karena gue gak nunjukin juga kenapa dia, kalau dia punya ekspresi gitu ya kan. Kalau bisa bilang Dia ngomong gitu. Oh, gue kasih tahu mau ekspresi itu kayak gitu. Karena dia turun tuh, mungkin takut gue teriakin kali dia turun. Oh jadi Sampai pas gua- lo diremes lo bilang dia Oh dia. dia Oh dia ngomong gitu. Dia ngomong sampai ngomong Lo gitu. nggak tanya Pak kenapa nggak A masih ada I dan Iya, makanya kan huruf abjad yang lain banyak. Gitu gak bisa. Padahal kan rata-rata bulet ya. Gitu. Kenapa nggak O gitu? Nah, itu dia. Makanya gue bingung. Kok dia kayak gitu? Wah, Gitu ya. pengalaman yang amit-amit dah di kereta tuh kayak gitu. Dulu ya. Dulu banget sih. Tapi sekarang kereta udah aman lah ya. Aman lah. Kita nggak bilang atau Om Yugo nggak bilang kalau KAI sekarang kayak gitu ya. Betul. Itu waktu zaman dulu ya mungkin masih apa? 2000 berapa itu? 2005 lah. Ya bahkan tadi Om Yugo cerita 2006. masih bisa naik di atas kereta, Iya, masih betul, bisa masih masuk bisa tuh masuk. penumpang nggak pakai karcis. Betul. Jadi masih kurang penjagaan yang ketat itu kayaknya. Belum ada. Kalau sekarang mah aman banget ya. Aman banget. Nggak ada tuh begitu-gituan Nggak ya. ada. Pencopetan nggak Nggak ada. ada. Pelecehan nggak ada ya. Nggak ada. Karena semuanya tuh sudah dijaga kan. Betul. Dan siaga semua. Gitu. Betul. Oke kan ya? Aman ya? Aman. Kita kan bilangnya dulu ya. Ya, ini mah dulu. Bukan Dulu. sekarang. Bukan. Kalau sekarang mah Sekarang mah nggak ada pelecehan apa. semuanya Nggak ada. baik. Baik karena mah. Itu Prabowo. Kenapa jadi hidup Prabowo tiba-tiba? Emang sih kita memang harus menghargai presiden kita. Betul. Kalau menurut Om Jokowi gimana? Hidup Prabowo. Jadi tetap Prabowo ya. Kalau Jokowi gimana ya? Ah. Ya banyak sih yang dukung. Kalau kenapa harus ke Jokowi sih? Kan lu sendiri yang bilang hidup Prabowo. Iya, Ya gue kan nanya dong. presiden kita kan Sebelum Prabowo kan Jokowi. Mm-mm. Nah, gue tanya emang Jokowi kenapa? Nggak apa-apa dulu mah nggak apa-apa. Sekarang mah Baik Jokowi. baik. Katanya banyak utang tuh semasa do- pemerintahnya dia. Untung apa di kantongnya 11 triliun. Wus. Kantongnya berapa? Berarti
Nggak ada utang dong ya? Nggak ada dong, kantongnya ada. Jadi 8.000 berapa triliun tuh harusnya lunas dong dengan Lunas berapa? 11 triliun di kantongnya. Kan 8.000 triliun kok 11 triliun kagak lah. Ya katanya itu mah katanya. Katanya doang. Oh, tapi baik nggak tuh Jokowi? Baik, Baik. baik. Jadi Om puas dengan pemerintahannya dia, Siapa? Jokowi? Puas. Puas. Kayak terpaksa nih ngomongin. Oh, jadi kurang baik karena terpaksa? Enggak, maksudnya puas. Puas Puas. aja sih kalau puas. Puas, oke. Karena semua presiden pasti punya masa-masa Benar. pemerintahannya juga pasti ada Naik turunnya juga. ada naik turunnya juga, Benar. ada ganjalannya juga, Betul. ada rintangannya juga, Iya, betul. ada menteri-menteri eh, yang Yang apa nih? yang Yang apa nih? yang mungkin bekerja dengan baik atau Betul. yang tidak juga ada kan. Banyak. Karena kan Nggak harus menteri juga banyak. iya, setiap bidang pekerjaan pasti punya kekurangan Pasti, kan. oh. Kita pasti berbuat kesalahan. Yoi. Kayak kalau kesalahannya banyak ya kebangetan kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mikir kalau misalnya setiap pemerintahan itu jelek ya agak susah juga ya. Heeh. Apalagi sudah 10 tahun kan. Betul. Waktu periode. yang lama ya. Mau 3 lagi. Iya. Nah. Jadi lari ke sini. Gue ngeri nih. Kita kan baru. Data take down mau. Aneh sih. Mudah-mudahan gak diserang buzzer ya. Iya. Buat para buzzer-buzzer, kita nggak musuhin Jokowi ya? Enggak. Enggak dong. Kita sayang Jokowi nggak? Ya, nggak tahu sih kalau sayang mah. Oh, Nggak itu- sampai sayang sih kalau Oh, gua. cuma kita ngargain aja lah ya. Hargain sebagai presiden. Jadi kalau misalnya memang setiap orang kan punya apa istilahnya gacoannya lah ya. Betul. Oh, gue suka sama yang ini, gue suka sama yang Ah. ini. Jadi boleh dong kalau ada yang nggak Boleh. suka juga nggak apa-apa. Iya. Kalau ada yang suka juga nggak apa-apa. Betul. Gitu. Kita kan masyarakat Indonesia. Hmm, Kritik kan harus ada yang membangun. betul. Nggak boleh cuma kritik. Betul. Harus ada yang sarannya dong ya. Saran nih, contohnya kayak gimana kritiknya? Kalau kritik yang membangun kan contohnya kan kalau kita kritik kita misalnya gini. Waduh, nih jalanan kok hancur nih. Iya. Kok nggak dibetul-betulin sih? Nah. Berarti kalau kita ngomong kritik itu, Hah? kita harus bawa tuh Ah-ah. material batu, semen gitu. Nih kayak gini caranya, tunjukin. Iya. Gitu. Jadi kan memang pejabat itu dibayar untuk memberikan solusi ya. Iya, Dan betul. kita juga yang bayar harus kasih solusi. Kasih solusi juga. Oh, kita nggak bisa ngarepin- harus saling. Nggak bisa ngarepin pejabat semua Oh, dong. iya, benar. Mereka kan capek. Iyalah. Iya nggak sih? Capek banget. Capek kayaknya banget. pejabat. Masa kita cuma ngeritik-ngeritik doang? Iya. Nggak ada Lu nggak ada apa kontribusi gerakan. lu apa? Iya, kontribusi lu apa? Ya Ah, kita juga bawa ngeritik tuh doang. semen, pasir, Iya. aspal, kita guyur tuh Iya, lubang-lubang lubang-lubang. jalanan ya kan? Harus inisiatif sendiri. Iya, itulah gunanya kritik. Ah, itu itu namanya kritik. kritik ya. Ah, ah. Kritik harus disertai dengan Inisiatif. inisiatif. Ya. Wah, berat nih. Oke, mungkin karena kalau misalnya kita ngomongnya agak jauh nih, kita nggak yakin nih buat kesini jalan kan, Ah. atau buat kesini masih ada kan gitu ya. Iya. Kita ngomongin, gue ada pertanyaan nih, pertanyaan yang gue kan kasih pilihan kata atau frasa. Ah, Om Yugo nanti silakan pilih ah. dan berikan alasannya. Oke, gue akan kasih 3 pasangan kata atau frasa atau kalimat. Nanti Om Yugo pilih dan silakan berikan alasannya. Hmm. Yang pertama, orang tua atau pasangan. Pilih salah satu, berikan alasannya. Orang tua. Alasannya? Karena alasannya gua anak pertama dan laki-laki. Karena dalam agama itu ibumu. Seperti itu, gua akan lebih mengutamakan ibu sedikit dibanding pasangan gua. Itu pasti akan, kalau misalnya gue nemu pasangan, gue akan pasti kasih penjelasan untuk kayak itu. Jadi lo akan mengutamakan ibu Ibu, dibanding istri. iya, Karena tanggung jawab seorang anak pertama anak dan pertama, laki-laki. laki-laki. Iya, kalau gue sih itu. Jadi maaf kalau yang lain kagak tahu, kalau gue ya. Oh, bebas, kalau- bebas. ya. Kalau Ini kan pribadi gue sendiri. Kalau gue gitu. Jadi pilihan kalau gua. opini itu, kita harus hargain opini pribadi seseorang, iya, kita harus hargain. betul. Yang kedua, Ah, orang lain atau diri sendiri. orang lain, kalau gue, tapi gantung sih orang lain itu seperti apa? Orang dekat kita atau bagaimana orang? Jadi
di luar diri sendiri itu kita anggap orang lain. Oh, orang lain. Kenapa? Karena gue kalau dibilang nggak terlalu egois sih kalau kata orang sih. Jadi gue mungkin lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan gue sendiri. Walaupun itu ngorbanin kepentingan diri lu sendiri. Itu tergantung lebih Misal deh nih, Lebih- lu punya duit 50.000 nih. ah, Lu mau makan steak misalnya. Kurang. ah, Terus abis itu ada temen lo yang butuh makan. ah, Lu mau minjem nih 50.000 lagi karena kurang makan steak, lu mau minjem ke temen lo yang lain. ah. Tapi gara-gara ngelihat temen lo yang mau makan, 50.000 itu lu kasih ke dia. Iya. Kalau gue orang yang kayak gitu, Jadi lu nggak jadi makan steak nih. betul. Gue lebih ngutamain orang lain yang deket ya. Kalau gua kalau orang jauh ya mungkin utamain diri gue sendiri. Ini mungkin yang terdekat lah, kayak saudara, sama teman dekat. Ya mungkin gue lebih ngutamain dia gitu. Kalau lu ketemu di jalan gitu, lu punya duit tinggal 10.000 misalnya buat ongkos pulang. Terus ada orang tuh yang lo lihat, dia nggak minta sama lu. Tapi yang lihat kayaknya ini orang butuh banget nih Orang lain orang lain. Iya. Terus lu pulang gimana? jalan. Jalan. Ya, karena gue udah ngalamin kayak gitu. Lu pernah kayak gitu? Iya. Waktu SMP, SMA pernah gue kayak gitu. Lu rela ngasih? Rela. Kalau gue emang didiknya kayak gitu. Kalau sama orang, Lu nggak pikir diri lu terlalu baik ya? ya makanya gue sering ditolak cewek kan gitu. Kamu terlalu baik, betul begitu bos. Itu mah makanya- klise bro. Itu bilang aja gue udah bosen sama lu. Nah itu dia. Ngomong Nah, itu terlalu baik ya kita sebagai laki-laki nggak usah lah kita bahasain itu kita terima gitu loh. Kamu Iya terlalu sih. baik. Iya, Giliran kita itu terlalu bandel, kamu nggak setia. Giliran terlalu baik, salah gitu mah. Nah, itu kan. Nah, tapi gue ambil setiap ini pasti kayak gitu ngomongnya. Oh gitu ya. Kalau ada penolakan kayak gitu Yalah, banyak. gila. Ya, itu dia. Emang kalau Perempuan emang kadang-kadang suka cari-cari Iya, nggak to the kata-kata point template. gitu loh. Nggak to the point aja. Lu jelek udah gitu aja. Enggak lah bro, lo nggak jelek lah. Enggak maksudnya kayak yang lain. Oh ke yang lain. Iya, Lo kan ganteng ya. Jelek. Soal tadi for info nih buat teman-teman, tadi Om juga kan gue sampein, Om kita mau syuting nih, kostum tolong ya seganteng mungkin. Terus dia bilang kalau nggak ganteng-ganteng banget, boleh nggak Om? Gila nggak tuh? Nggak ganteng-ganteng banget gitu. Berarti kan, Ada gantengnya. oke. Yang ketiga Om, Ah, terkait sama kehidupan ya. ah. Lo ngerasa tertekan atau nyaman? Kehidupan gimana nih? Saat Kehidupan ini. diri saat ini. Untuk saat ini Dengan segala hal yang lo punya, dengan segala hal yang lo nggak punya. kalau gua 50-50 sih, ada nyamannya ada tertekan. Oh Tertekan. prioritas dong, prioritas. Yang mana? Pilih salah satu. Lebih ke nyaman sih untuk saat ini. Nyaman, Heeh. nyaman sendiri. Bukan. Nah itu dia, kan gue bilang 50-50. Ada tertekannya karena sendiri, nyamannya kalau nyamannya karena ya nyaman. Gua ya alhamdulillah nyaman, menurut gua itu nyaman yang hidup gua tuh nggak punya utang gitu. Nyaman dengan tidak ada utang. Iya, dengan tidak ada utang. Itu tuh Nyaman termasuk suatu tidak ada nyaman. istri. Itu nggak nyaman. Oh, nggak Masuk kan nyaman. kan gue bilang tadi awal 50-50. Sebenarnya 50-50. Cuman lebih ke nyaman hidup ini. Hidup ini Ya hanya iya, kepingan. karena pas band oke. terus Ya anak-anak sekarang tahu nggak itu pas band? Hah? Anak-anak sekarang tahu nggak pas band? pas band itu jangan lagu juga masih ya kagak tahu tuh lagu festival bro. Tahu lah ya. Tahu lah harusnya jet itu ya udah tahu harusnya Apa, kalau udah jet? iya jet gitu udah wah tahu ikonik banget itu mah bro. Ikonik ya. Ikonik itu Oke. mah. Jadi lo sekarang nyaman. Alhamdulillah sih nyaman. Kalau Tapi untuk lebih ke beberapa nyaman lah ya. untuk beberapa hal tertekan ya. Tertekan untuk beberapa hal kayak gitu ya karena keadaan yang belum punya pasangan seperti itu sih. Tapi ya gue sih doain ya. Gue doain yang terbaik lah. Amin. Karena gue yakin juga Om Yugo ngerasa ada keinginan itu juga ada. Oh banyak. Karena ada Banyak beberapa sekali orang tuh yang udah pengen. ngerasa nyaman sendiri, terus gue nggak pengen nyari lah. Ada yang kayak gitu Om. Ada emang. Makanya Om Yugo ini masih punya niat untuk mencari, Mm-mm. masih ada ikhtiarnya. Gue yakin juga masih ada doanya. Terus juga ibundanya juga pasti ngedoain. Selain pasti. juga bikin Om Yugo tertekan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kapan kawin? Iya. Kapan saya punya cucu? Kan gitu ya.
Nah itu dengan doa-doa itu mudah-mudahan gue juga ikut berdoa, teman-teman dari komunitas 36 juga ikut berdoa. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga ikut mendoakan semua yang terbaik Mm-mm. buat Om Yugo nih gitu, dan yang terbaik buat para penonton mungkin yang lagi ada susah atau juga Iya. mengalami nasib yang sama di usia yang terlalu matang ini seperti Om Yugo. Heeh. Jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Kalian punya teman. Saya temenin, tinggal japri aja. Iya, tapi kalau buat mungkin ada apa? Wanita-wanita yang di luar sana yang mungkin mencari jodoh, Heeh. nggak perlu khawatir. Di depan kalian nih, gua rasa nih orang baik banget. Dia nggak mudah tersinggung dan sempat introvert. Coba kurang baik apa coba tuh? Terus dia juga mengutamakan orang lain dibanding diri sendiri. Mungkin pribadi yang seperti ini yang mungkin kalian cari, atau entah kalian mau cari yang seperti apa, karena pribadi yang sempurna tuh nggak pernah akan ketemu kan gitu. Betul. Karena kalau kita terus mencari yang sempurna, Mm-mm. karena kesempurnaan hanya milik Allah kan. Betul. Kita nggak mungkin mencari sosok yang paling sempurna. Heeh. Kita cari yang paling nyaman sama kita. Betul. Oke, podcast kita tutup kali ini dengan pantun dari Om Yugo. Wow, Monggo. ditembak langsung. Sekarang Om Yugo akan memberikan pantun yang menarik untuk kita sebagai penutup acara ini. Monggo Om Yugo. Ya, aduh, nggak di brief nih yang begini-begini nih. Kenapa harus ditembak pantun sih? Karena itu gua harus membuat rima. Ayo, Aduh. kita nunggu Om Yugo. Sebagai mesin komedi, minimal mesin pantun lah. Ya, walau hadangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Yo. Oke, bukan pantun sih itu namanya. Sorry, itu kayaknya liriknya Keras Aktif. Oke, sekian Oke. podcast Ngetes Mic kali ini. Semoga dari percakapan kita ini bisa membawa manfaat, bisa membawa inspirasi buat kalian semua, Amin. atau mungkin bisa memberikan hiburan buat kalian semua. Perkataan dari kita semua, maksudnya perkataan dari gua dan Om Yugo tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Iya, betul. Ini hanya candaan, Candaan. ini hanya obrolan. Tolong ambil yang positif, buang yang negatif, dan tetap berpikiran positif di kehidupan kalian. Betul. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya untuk menonton podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om. Oke.